Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda, adik-adik, salam berkat penuh semangat, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Senin 27 Maret 2023. Kita akan mengambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada di Bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dan hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara yang terkasih, melalui bacaan ini kita disadarkan sebagai manusia yang kadangkala sombong, merasa diri baik, bahkan merasa lebih suci dari yang lain. Nah, kita dibimbing Tuhan untuk sadar bahwa kita adalah manusia yang sungguh-sungguh manusia, di mana sebagai manusia tidak mungkin sempurna, tidak akan pernah sempurna. Kita punya kelemahan, bahkan kita ini dilumuri dosa-dosa kita. Maka semoga kita mampu untuk menghayati hidup ini sebagai manusia yang sungguh-sungguh manusia, mengakui dan sadar diri. Untuk itu, mari kita renungkan kehidupan kita. Yang pertama, sebagai manusia yang tidak sempurna, maka kita harus sadar diri bahwa kita ini manusia yang berdosa, manusia yang tidak akan pernah sempurna. Tidak usah sungguh merasa diri lebih dari yang lain. Maka semoga kita dengan lebih sadar, kita akan menjadi pribadi yang mampu membawakan diri dengan baik dan tidak akan memandang diri lebih, orang lain rendah. Yang kedua, tidak merasa lebih suci, karena di sini Tuhan juga mengingatkan, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Siapa yang tidak berdosa, lemparkan batu yang pertama. Nah, semoga kita tidak pernah merasa suci, merasa lebih suci, tidak punya dosa. Dan semoga kita sungguh mau melihat diri kita sebagai manusia yang sungguh dengan sadar dan sungguh dengan merenungkan diri kita ini sama dengan yang lain yang mempunyai dosa, tidak pernah merasa lebih suci, karena saat itulah
kita akan menjadi jelek karena kita berdosa namun merasa suci, merasa baik. Ini jelek sekali. Yang ketiga, jangan menghakimi supaya tidak dihakimi. Seperti Tuhan di sini menyampaikan, "Hai perempuan, di manakah mereka? Adakah seorang yang menghukum engkau? Tidak ada Tuhan. Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Tuhan pun tidak menghukum, maka semoga kita tidak mudah menghukum, menghakimi sesama kita. Karena kita pun tentunya sama. Ketika kita salah, kurang, bahkan berdosa, kita pun ingin diampuni. Dan semoga dengan demikian kita juga mau untuk mengampuni, bahkan menolong, bahkan membantu, mengulurkan tangan, memberikan kebaikan untuk orang yang salah, yang keliru. Sehingga sungguh hidup kita akan mengalami Tuhan yang hadir untuk memberikan kasih, bukan untuk menghakimi dan menghukum. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.